Halo, sobat investor dan calon saudara. Halo sobat investor dan calon investor, kembali lagi bersama kami. Sebenarnya bukan kembali ya. Ini adalah video pertama yang saya buat mengenai investasi, dan yang jelas ini adalah video edukasi ya tentang sekolah pasar modal. Jadi sebenarnya Bursa Efek Indonesia itu membuat sebuah webinar yang namanya Sekolah Pasar Modal, ada level 1 dan level 2 yang fungsinya untuk menggait investor baru, mengajak investor untuk berinvestasi di pasar modal. Salah satunya yaitu dengan membeli saham. Nah, video yang akan saya sampaikan ini, penjelasan saya sampaikan ini, saya dapatkan dari pengalaman saya mengikuti Sekolah Pasar Modal dan kebetulan saya mendapat PowerPoint ini juga, saya agak lupa dapatnya dari mana. Tapi ini saya lihat mirip dengan apa yang sempat diberikan pada saat saya sekolah pasar modal. Jadi buat teman-teman yang nggak ada waktu tentang sekolah pasar modal bisa menonton video ini. Tapi saya tetap mewajibkan calon-calon investor dan juga investor yang udah lama yang belum pernah sekolah pasar modal, silakan mengikuti sekolah pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Kalian bisa daftar di webnya Bursa Efek Indonesia ya. Nanti saya kasih linknya di bawah. Oke. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari 4 buah bagian ya. Bagian pertama yaitu saham dan pasar modal, yang kedua investasi dan pasar modal, yang ketiga struktur pasar modal Indonesia, yang keempat acuan kepemilikan sekuritas. Pertama kita mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu saham. Jadi apa sih yang kita ketahui tentang saham? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan atau perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Artinya apa? Setiap kita membeli satu buah saham, artinya kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Walau itu cuma satu lot, dan berarti Anda adalah seorang investor. Tentunya seorang investor. Contohnya aja kita nabung nih di Bank BRI. Wah, BRI ini adalah salah satu perusahaan yang terbuka. Maksud saya perusahaan terbuka yang ada di pasar modal dan diperjualbelikan sahamnya. Saat kita membeli saham BRI dengan kode saham BRI, walau itu cuma satu lot, artinya kita sudah memiliki perusahaan tersebut. Gimana sih konsep dasar dari sebuah saham? Kita mencoba menganggap bahwa sebuah perusahaan ini adalah seseorang, ya anggap aja namanya itu Pak Bejo. Jadi Pak Bejo ini berniat untuk memiliki usaha bakso. Ia butuh modal sekitar 8 juta. Nah, namun ia cuma memiliki dana 1 juta. Berarti kurang berapa? Kurang 7 juta. Nah, konsep saham ini menjelaskan bahwa Pak Bejo ingin mencari bantuan dana dari seorang investor. Nah, gimana caranya? Ya berarti Pak Bejo harus mencari 7 juta yang bisa ia terbitkan dalam bentuk saham. Oh, kebetulan Pak Bejo punya 7 teman, dan akhirnya mereka tiap orang membeli 1 juta untuk menanamkan modalnya ke Pak Bejo. Nah, sehingga setiap orang yang dalam perusahaannya bakso ini itu memiliki sahamnya senilai 1 juta. Oke. Gampang kan ya? Gampang. Selanjutnya obligasi. Nah, di pasar modal itu juga ada namanya obligasi, tapi kita nggak terlalu meng-highlight ini ya, karena pada video ini kita belajar tentang dasar-dasarnya mengenai saham dan juga teknis-teknisnya. Jadi saya cuma bacakan aja. Jadi apa itu obligasi? Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan dan juga berisi janji untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Jadi ini perbedaan antara obligasi sama saham itu. Kalau obligasi itu dia pengembaliannya fix, biasanya pengembaliannya fix. Jadi kayak kita ngutangi. Nah, kalau saham itu kita menaruh dana kita. Jadi kita memberikan modal.
Kalau memberikan modal artinya itu saham, kalau kita menghutangi artinya obligasi. Oke, nah konsep dasar obligasi bagaimana? Jadi Pak Bejo ya, ini anggapnya perusahaan seperti tadi. Pak Bejo berniat untuk memiliki usaha bakso, perlu modal 8 juta, namun hanya punya 1 juta. Jadi untuk menutup kekurangannya berarti dia harus meminjam kepada 7 orang temannya tadi. Jadi kalau Pak Bejo ingin membuat sebuah obligasi, ia cukup meminjam. Setelah minjam dan Pak Bejo harus membayar utang tersebut ditambah bunga. Bunganya ini biasanya fix ya. Kalau yang saya tahu sih fix. Kalau mengambang jarang ya. Tapi saya nggak terlalu suka ya sama obligasi. Nggak tahu kenapa. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut ke pasar modal. Jadi ini adalah salah satu bentuk. Kenapa sih ada perusahaan itu melakukan listing di bursa? Itu fungsinya yaitu dia membutuhkan dana. Misalkan usaha bakso yang tadi ya. Nah, usaha bakso tadi kan dia butuh dana 8 juta rupiah. Nah, ini ya melakukan ekspansi bisnis. Nah, butuh dana sekitar 100 miliar. Nah, caranya gimana dia untuk melakukan ekspansi ini? Untuk mengambil dana yaitu dengan cara meminjam di publik. Nah, meminjam di publik ini termasuk obligasi ya. Nah, ada lagi bentuk lagi pinjaman yang lebih mudah yaitu melakukan go public. Jadi perusahaan meminjam uang atau meminta seseorang untuk menangkan modalnya ke perusahaan. Tapi perlu diingat ya, biasanya kalau saham-saham yang baru pertama kali masuk di bursa itu kita harus benar-benar teliti untuk memilihnya, dan kalau bisa sih usahakan untuk pemula jangan beli saham yang baru listing. Oke, itu yang paling penting ya, jangan beli yang listing terlebih dahulu. Mending beli yang emang udah pasti-pasti. Jadi pasar modal sendiri itu adalah apa? Pasar modal merupakan tempat di mana mempertemukan pihak untuk membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, contohnya kayak saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Di pasar modal ini ada beberapa badan usaha kayak OJK, BI, KPI, KSEI. Ini teman-teman bisa cari sendiri tentang badan usaha ini juga ya, cuma sebagai informasi tambahan saja ya, biar kita tidak terbohongi. Nah, gimana sih cara proses terjadinya sebuah perusahaan melakukan listing di bursa? Yang pertama, perusahaan melakukan kontrak dengan BI. Setelah itu melakukan pernyataan efektif pada otoritas jasa keuangan. Akhirnya setelah itu melakukan penawaran umum. Penawaran umum ini namanya public offering. Setelah itu pencatatan dan akhirnya mulai diperdagangkan. Pasar perdana adalah pasar awal di mana perusahaan melakukan block building. Jadi block building itu kayak pemesanan saham untuk pertama kalinya. Setelah itu untuk saham-saham yang sering kita perjualbelikan setiap harinya itu adalah saham yang ada di pasar sekunder. Oke, lanjut. Apa sih tujuan perusahaan melakukan go public? Yang pertama yaitu mendapatkan dana untuk ekspansi bisnis usaha. Yang kedua, bayar hutang usaha. Yang ketiga, memperbaiki struktur finansial perusahaan. 4, value creation. Yang kelima, pemersatu keluarga. Ini biasanya kayak perusahaan-perusahaan yang memang grup ya, bentuk-bentuk grup itu. Tujuan strategi non finansial. Oke.